Nggak bisa tayang. Bapak Ibu yang kami hormati, materi saya mungkin sudah diterima sehingga saya tidak perlu presentasi. Sekarang Bapak Ibu langsung buka HP. Nah, biar tidak sepaneng terus ngurungokno iku kadang punya keterbatasan nggih. Belum nyambung. Sudah kenal dengan saya nggih Bapak Ibu nggih. Saya namanya Pak Jarot, Divisi Hisab Falak MTT Sidoarjo, Divisi Hisab Falak di MTT Surabaya, dan satu tim dengan Mas Samsudi Al-Falakiyah Surabaya. Sehingga kami kadang mengadakan kerjasama dan insya Allah nanti kita akan lanjut bulan Juni ya, nanti bisa gabungan, enaknya di dalam kota apa di luar kota nanti kita bahas bersama ya. Kalau di luar kota pasti nginap ya. Bapak Ibu silahkan dibuka HP-nya, Play Store dibuka. Kita pakai HP dulu ya, nanti setelah itu baru pakai laptop. Sudah Play Store diklik yang namanya Hisabmu, gambarnya matahari. Ada yang sudah download di HP-nya? Sampun nggih. Yang sudah bisa mendampingi tetangganya yang belum. Nah, ini enaknya kalau ada peserta-peserta yang sudah punya. Oke. Baik, saya enak turun saja. Maaf, saya punya mic sendiri. Ya, cek. Baik, sudah diketemukan gambarnya matahari kuning. Ya, terus diminta apa itu? Install. Oke, ditunggu installnya sambil minum installnya, oke. Setelah itu, oh ya, datanya harus ada. Kalau di HP-nya nggak ada data ya nggak bisa, oke. Makanya harus ada datanya. Baik, kuotanya ada nggih. Tadi sudah diberi password ruangan ini nggih. Bagi yang mungkin kuotanya sudah mau habis. Sudah lengkap? Ya, installnya sudah lengkap? Belum ya. Masih muter nggih. Pakai datanya aja Pak, jangan pakai ini. Kemarin saya diberitahu kalau pakai ruangan ini kayaknya nanti kalau diserang bareng dia itu terus tidur gitu loh ya. Kuotanya tidur. Baik, kita tunggu, mudah-mudahan sampai maghrib sudah selesai. Installnya mau selesai sebelum maghrib. Baik, lanjut. Apa yang diminta setelah diinstal? Ya, sudah keluar? Masih. Oh masih. Oh masih buka-buka. Masih mumet. Iya, izinkan. Enaknya install itu tinggal bahasanya ya izinkan sama oke gitu aja ya. Ustaz Doni sudah? Masih muter. Bentar. Saya bantu dengan tethering dari saya, oke. Nggak usah khawatir karena saya setiap bulan diberi 50 giga di sini ya. Passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Nah, speedy ada. Bagi yang dekat, insya Allah Ustaz Doni kebagian duluan ya, dekat. Oke, ya ini sebetulnya saya sejak tadi sudah memberitahu installnya, sehingga kita tinggal praktek gitu ya. Mohon maaf. Dimungkinkan, baik. Jadi materi ini saya skip aja nanti. Baik, yang hisabmu sudah ada yang keluar, sudah beres, sampun ya. Di situ ada apa? Kalender kan?
kalendernya bisa diklik nanti pindah Masehi, yang diklik lagi nanti pindah Hijriah. Nah, setelah itu ada apa di sebelahnya? Ya, Isamu itu kan ada di bawah itu ada empat pilihan ya. Ya, Isamu ada, kalender ada, waktu sholat ada, kiblat ada. Sehingga nanti Bapak Ibu tinggal pilih. Kalau sholat ya di tombol sholat, tapi mohon maaf ditunggu dulu karena GPS-nya harus disesuaikan supaya cepat. Tombol aja refresh lokasi. Ada bawahnya kan? Refresh lokasi. Ya, masa imsaknya jam 11.52 kan dah. Setelah direfresh ketemu subuhnya 4.23. Di situ ada alamatnya. Area 666B. Berarti benar kan lokasi ini Jalan Mojopahit 666B ya. Nah, di sini terbaca seperti itu. Enaknya di gitu ya. Baik. Sudah semua dapat? Sampun Ustaz? Nggih. Nah, kalau kiblat juga sama. Begitu GPS-nya sudah masuk, kiblatnya tinggal HP-nya ditidurkan. Jangan orangnya yang tidur, tapi HP-nya yang tidur. Ya. Nah, itu arah kiblatnya. Sehingga saya titip ya kepada bapak-bapak yang besok mau sholat id di lapangan, bawa aplikasi ini. Ngukur kiblatnya di lapangan yang dipakai untuk sholat Idul Fitri. Terus jangan sampai terjadi begini, sudah dibetulkan tapi sesepuh-sesepuhnya tidak mau. Alasannya apa? Pak, nanti kalau kiblatnya dibuat miring, jamaahnya sedikit, infaknya sedikit. Oh. Terjadi itu Pak di daerah kami, ya. Jadi sudah dibetulkan arah kiblatnya tidak mau karena apa? Jamaahnya wong tempatnya sempit kok digawe miring. Jamaahnya sedikit, nanti hasil kaleng infaknya sedikit. Ya. Sehingga nggak cukup untuk ngasih bisarohnya petugas dan seterusnya. Ya, akhirnya balik maneh. Itu terjadi juga di pantai. Sudah dihitung kiblatnya, sudah dibidik. Kita pulang, tahun depannya lagi kita ke situ. Loh kok balik maneh? Iya, karena masyarakat di sini tidak mau menerima dibetulkan kiblatnya. Ada yang terjadi di Kenjeran ya, seperti itu. Baik, sudah, sekarang masih di situ. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah nggih, Bapak Ibu nggih. Ya di tampilan itu. Nggih. Nggih. Ya. Ada tulisan SK Tim KHGT. Ketemu enggak? Nah, coba diklik. Nanti kan ada namanya Mas Samsu. Ya. Ini artinya apa? Tim softwarenya KHGT. Dari 14 orang itu, alhamdulillah 7-nya dari Jawa Timur. Dari 7 itu 5 dari Al-Falakiyah. Ya, luar biasa. Anak-anak muda kita sekarang patut diberi apresiasi. Oke, sekarang sudah, kalau mau tahu data-data diklik Isapmu. Kembali lagi di situ kapan terjadi konjungsi. Bulannya bisa Bapak Ibu ganti di situ ya. Silakan nanti dipilih mau Sya'ban. Kebetulan kalau Sya'ban sama Ramadan tinggal ada panah itu. Ya, teruskan sampai Dzulhijjah dan seterusnya. Baik, di handphone masing-masing sudah terinstall Hisapmu? Sudah? Kalau belum diinstal, belum terinstall, mohon maaf tidak boleh pulang dari pelatihan ini. Ya. Ini oleh-olehnya soalnya ya, oleh-olehnya. Nanti ditanya dapat apa dari sekolah tarjih? Dapat aplikasi. Dan ini resmi miliknya Muhammadiyah. Ya. Gimana Ustaz Doni? Sudah? Ya. Sekarang yang kedua, dicari di Play Store lagi, namanya Masa, MASA. Sudah punya? Ada yang punya? Sudah punya? Sudah, satu. Tahu singkatannya Masa? Muhammadiyah, Aisyah, itu MA, S-nya super, A-nya aplikatif.
Jadi Muhammadiyah Aisyah itu digabung, dibantu dibuatkan namanya masa. Ya. Muhammadiyah Aisyah, terus S-nya super, A-nya application-nya. Ya. Karena apa? Aisyah bagian nyugui sing gawe software, kayak makanannya. Jadi masuk donasinya dari Aisyah. Muhammadiyah ikut mendoakan supaya sukses. Makanya MA-nya itu pendukung utama. Yang bikin aplikasinya yang muda-muda yang di depan ini. Insya Allah gitu ya. Nah, sekarang diklik, mainkan lagi aplikasi lagi. Ini agak sebelum diklik, mohon maaf. Bapak Ibu punya email? Masih ingat passwordnya? Ayo, kalau tidak ingat passwordnya, jangan coba-coba masuk masa. Karena begitu satu kali ditolak, tidak bisa daftar lagi. Kecuali bikin email baru, password baru. Oke? Nanti itu penting. Kalau sekarang masih ingat emailnya dan passwordnya, tidak masalah. Sekarang masa dijalankan, diklik. Ya, masa diklik. Diinstal ya, maksud saya diinstal ya, betul. Ada tunggakannya. Hah? Ada tunggakannya. Ah ya, jenengan kalau tidak bayar iuran bulanan, ditagih. Saya kemarin kena 1,5 juta, Bu. Nggak tahu berapa tahun gitu ya. Terus ya mungkin ya harus bayar, Ibu, nggih. Karena kita bayar itu juga kontribusinya untuk Muhammadiyah lagi. Jangan takut ditagih ya. Pokoknya menang ditungakno kono ya sabar sana. Nggih. Ya, baik. Di masa itu isinya banyak Bapak Ibu ya. Yang sudah punya, masukkan email dan passwordnya jangan lupa. Ya. Nanti di situ ada sholat, ada Al-Quran, ada kiblat, ada doa, ada KHKT, ada EKTMA. Jadi jenengan nanti kalau mau bikin kartu anggota bisa pakai di sini, ya. Sudah ada di sini. Di situ ada sebelahnya iuran. Nah, ini setelah EKTAM iuran dan lain-lainnya. Alhamdulillah kalau sudah bisa. Ini memang agak perlu data lagi ya. Sehingga HP kita ini memang nggak boleh kosong dari data internet. Ya, kalau nggak hafal passwordnya, atas diklik. Nanti minta email dan password, ya. Nanti kalau sudah, teruskan, lanjutkan, ikuti, pokoknya ngikuti. Setelah itu, di situ ada yang warna biru kan? Masukkan, mintanya email dan password ya. Baik, itu main di masa. Jangan takut salah. Nek gak diterima, buat email baru dan password baru. Supaya nggak lupa, email dan password itu disimpan di catatan HP. Sehingga nanti kalau butuh, Bapak Ibu tinggal buka, oh aku emailku ini, passwordku ini. Oke. Kalau sudah diinstal, sudah selesai, tinggal tombol-tombol saja. Mau doa pagi, petang ada, mau Al-Quran dan seterusnya ada, mau pakai waktu sholat ada. Dan jangan lupa kalau Bapak Ibu tidak mau diganggu, nanti suara adzannya bisa dimatikan. Kalau enggak, ya akhirnya pada saat waktu sholat di lokasi itu masuk, dia akan berkumandang azan.
Tapi enak juga, karena apa? Kita diingatkan bahwa ini sudah waktunya masuk sholat dan seterusnya. Baik, saya kira masa sudah. Sekarang slide yang nomor berapa ya? Pokoknya mau menjelang akhir, terus. Ya, atas. Nah ini. Yang itu aja. Baik, ada 10. Itu nanti kami minta Bapak Ibu, mohon maaf, kira-kira kalau saya bagi 10 kelompok, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 lagi, 2, 3 gitu ya. Pokoknya sesuka yang Bapak Ibu punya kompetensi di situ. Mohon maaf, laptopnya dibuka, atau kalau pakai HP kayaknya tayangannya kurang bagus ya, karena harus kecil di layar. Yang kira-kira bidangnya Al-Quran, pilih Al-Quran. Yang kira-kira mau coba hadis. Yang kira-kira mau tafsir. Yang kira-kira mau AI fikih. Dan khusus di AI fikih itu jenengan boleh tanya, ya, kaifiyah sholat lail. Nanti mesin AI-nya akan jawab. Dan itu berdasarkan HPT. Kalau nanti ternyata nggak cocok, Bapak Ibu di situ ada catatan. Silakan lapor kepada pembuat software itu. Kebetulan kami sudah diberi izin. Sebetulnya beliau yang akan datang ke sini, tapi rumahnya di Semarang. Dan dia memberitahu kalau menjelang Ramadan jadwal saya sudah 3 bulan, 4 bulan itu sudah penuh. Dan kalau saya ke Surabaya, perjalanan 10 jam itu saya sudah bisa menghasilkan 2 buku. Nah itu menurut Pak Kasmu itu begitu. Makanya insya Allah nanti pada bulan-bulan Juni longgar, kita akan coba datangkan beliau, insya Allah ya. Tapi kami sudah diberi izin menggunakan, dan ini sebagai jariahnya beliau untuk Muhammadiyah, karena dia adalah tim software miliknya MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Meskipun dia itu sebetulnya ketua PCM, tapi beliau adalah guru AI di kampusnya UNES, ya. Dan semua PRM yang di bawah PCM-nya beliau itu sudah beres urusan begini ini, ya. Jadi anak-anak mudanya termasuk bagaimana materinya, sebetulnya beliau itu menyiapkan kurang lebih ada 25 webnya itu, tapi saya ambil yang hubungnya dengan tarjih yang ini. Baik, sekarang siapa yang mau mencoba yang Al-Quran? Atau mau praktek berapa? Kalau saya sudah membuka semua, yang paling bagus menurut saya itu AI fikih waris yang nomor 6. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau mau hitunglah miliknya sendiri. Saya punya kekayaan berapa? Terus yang meninggal itu saya dulu apa istri saya dulu? Kalau bapak-bapak kayaknya yang diklik adalah istrinya yang meninggal dulu. Kalau ibu-ibu kayaknya suaminya yang meninggal dulu. Nah, nanti punya anak berapa? Terus ada enggak orang tuanya dan seterusnya. Terus itu nanti punya hutang enggak? Punya wasiat enggak? Di situ ada kuncinya. Wasiatnya paling banyak berapa? 1/3. Di situ ada nanti dalil-dalil yang menyertakan. Begitu sudah diklik hitung, nanti akan ketemu nama-namanya itu dapat berapa jutaan. Kalau harta yang diwariskan itu miliaran, ya akan sekian ratus juta. Ya. Silakan Bapak Ibu ambil yang satu, ambil AI fikih, yang segini aja, yang sini AI fikih ya, yang sini waris. Dibuka. Jenengan ketik aja di Chrome-nya. Monggo. Ini nanti
sampai jam 15 praktek ini. Karena apa? Setelah ini Bapak Ibu kami minta presentasi di depan. Ya, terutama yang dapat bukunya dari Mas Samsu itu wajib presentasi. Wes sing oleh buku ketar-ketir. Baik. Siapa yang kelompok ini nanti yang mau presentasi, monggo. Yang pakai laptop aja nggih lebih enak. Sampun dibuka, Ustaz? AIVK? Sampun? Nggih. Bawah itu ada kolom bertanya. Diisi aja pertanyaannya. Nggih. Mau tanya apa jenengan? Semakin ditanya, AI-nya semakin pinter. Apalagi kalau jenengan punya kitab yang bisa dipakai rujukan lagi di situ, AI-nya tambah pinter. Jenengan coba klik kaifiyah atau ya boleh sholat lail, boleh sholat jenazah, boleh, nanti di situ akan ketemu. Terus Bapak Ibu yang kira-kira bapak sih, ini Ibu nggak boleh ya. Mau berangkat khotbah, bikin naskah khotbah, ketika judulnya nggak sampai 1 menit akan diberi hasilnya, sudah jadi. Nanti jenengan kasihkan takbir, ini Pak materi saya, ayatnya, hadisnya sudah. Ya. Sudah dijawab? Ye, tunggu ya. Kalau data internetnya cepat, dia cepat jawabnya. Kalau ternyata Bapak Ibu tidak puas, Bapak Ibu klik aja pakai tanda petik, lanjutkan pertanyaannya itu. Nanti dia akan memberi jawaban yang berikutnya. Sudah dijawab? Mohon maaf koneksinya terputus loh. Makanya gak iso. Boleh pakai HP bisa, tapi agak kecil ya. Agak kecil. Siapa yang kira-kira mau presentasi? Saya presentasi. Ibu-ibu mau presentasi? Ya, jenengan buka yang mana tadi? Pak, yang tadi ada beberapa aplikasi tambahan itu yang di KHGT ya? Apa yang semua? di masa? Semua. Oh, yang ada doa pagi petang tadi? Bukan. Yang mana? Tadi ada katanya ada waris dan ada tadi. Ya, di materi saya. Materi saya kan tadi ada 10 ya. Pakai HP apa pakai laptop? Kalau pakai HP ini nggak bisa login ini Pak, nggak lupa Saya passwordnya. sudah ya. Udah ya, kita nggak bahas masa, yang pakai ini aja. Klik aja di Chrome. Masanya ditutup. Ini sudah melampaui masa soalnya. Passwordnya lupa kok ya. Passwordnya lupa ya. Masanya habis. Jenengan ini aja. Jenengan ketik aja. Karena itu yang saya kirim ke peserta itu kan PDF ya. Sehingga jenengan ketik aja di sini. Di atas ini. Mau pilih yang mana tadi? Emang nggak bisa, Zat? Ya, nggak bisa. Iya, ini ada pakai koneksi pribadi juga nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Dari sananya. Enggak kok. Udah, ini gimana? Nggak bisa. Terus saya pakai kuota sendiri. Ininya, lokasinya sampai di setting. Sudah ini. Otomatis ini. Sambil menyimak materi, monggo bisa dipersilakan untuk mengambil snack. Yang kedua, secara bergantian. Ye. Kenapa? Nilainya maksimal Pak cuma 200.000. Kalau saya 200. Oh, saya kemarin ngisi 5 miliar bisa kok. Bisa loh.
Nah, kayaknya ada hubungannya dengan kapasitas datanya kurang cepat dan sebagainya. Nggih. Oh, ini. Nggih. Saya coba kemarin malam itu, saya isi harta saya 5 miliar bisa. Yang bawah yang tafsir. Ini ya? Nah, nggih. Boleh. Bawah. Yang atas waris. Nggih, Paris nggih, Nggih. 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 Klik. Ini berarti kan nih datae. Nggih. Keluarnya ini malah saya. Berarti datanya. Saya tak coba. Nggih. Jenengan blok masukkan di ke copy Chrome ya? nggih, copy aja. Nggih, nggih. Monggo, monggo. Nggih. Nggih, gimana? Keluarnya tafsir Al-Quran digital, Pak. Yang mana? Jenengan ngeklik Al-Qur'an. Jenengan ngisi ke Al-Qur'an tadi. Yang keluarnya ya Al-Qur'an. Enggak, ini aja. Ya, ganti. Nggih, ya. Ini, enggak ya? Boleh. Nih, Khotbah. Saya sambil lihat. keluarnya ini. Jangan sih berapa itu? Coba naik lagi. Ini. Oh, kok masih Al-Qur'an? Oh, enggak bisa. Gini aja di blok terus Bapak ngeklik lagi di buka tab baru. Ini ditutup ini. Tutup aja, tutup Ini, G. tutup ini ya? Tutup G. Ini buat sakit Ustaz. Masa? Nggih. Bapak Ibu, yang link yang dari Pak Jarod itu ada pembaruan dari Pak Kasmu. Jadi Pakai. Bapak Ibu buat jendela baru di browser, tulis aja Kasmi Cloud. Ya. Jadi link AI dari yang dari Pak Jarod yang PDF itu ada pembaruan sehingga ketika di generate itu Tidak bisa. Nah, sehingga coba Bapak Ibu buka Chrome atau Mozilla atau apapun itu, tulis aja Kasmui. Cloud. Nah, Kasmui Dot. Pakai. atau Master Kasmui. Nah, itu ada banyak itu. Itu di mana PDF-nya? Yang tadi dari Bapak itu sudah ada Kasmui Cloud Oh, garing iya. Al-Qur'an, berarti udah Berarti semuanya ini. semuanya udah ada Oh, Cloud. Facebook ini ada Diganti. pembaruan. Oh, Jadi gitu. jangan pakai yang ini, buka aja browsernya. Dari baru. Nggih. Kata baru Kasmui Cloud. Kasmui Cloud. Kasmui. 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 Kas. Kasmui Cloud itu Kasmui. nomor belum Ibu. Spasi. D. Kasmui S-nya Ibu. Belum. Kurang S. Nah, itu masternya, master. Master. Oke. Itu ya. Nah, itu. Ya, Nah, sudah. itu banyak. Ada fitur yang Bapak Ibu butuhkan silakan. Itu ada di sini. Oke, terima kasih. Oke, baik. Maaf, tapi ini kita tergantung jaringan nih. Ya. Ada jaringan. Pokoknya ada harga, ada kualitas. Di HP bisa kok Ustaz Doni. Kasmui. Itu masa tadi, Pak. Enggak. Kita masanya sudah berakhir. Buka dari Kasmui. Kasmui. Kasmui Cloud. Spasi cloud. Ya. Master. Nah. Tas sendiri. Ini Mas Samsu. Imu Cloud. Enggak. Oh, ini di Play Store, tidak di browser. Di Pak. browser. Ini di Play Store ini bukan. Bukan di Play Store ya? Bukan di Play Store, di browser Chrome. Chrome-nya Ini kayaknya di sini. Buka. nah, itu Google aja kalau Pak. Nggih, boleh. Kasmui. Mas, tulis di notepad Kasmui itu. Tahu artinya ya? Sudah bisa. Sudah bisa. Nggih. Jadi cek by voice Ramadan 2045. Tapi ini suaranya kok bunyi terus itu. Sama dengan 1451 Oh, dan ini waktu paling. sama dengan 9. Biasanya ada yang nyala. Titik. Muhammadiyah sudah beralih ke kalender Hijriah global. Ini kan tadi nyoba pakai ini. Kebaca, Pak. Mengadopsi kriteria Sekarang lagi baca parameter kalender cara berhentinya kan global. gimana?
Hasil konfirmasi Cara memperhatikan. kalender Iya, Hijriah suaranya. di Turki tahun 2016. Ada lagi kendala? Gila, cara memperhatikan suara. Memperhentikan Dia membaca ini. melalui link berikut. https://. Itu kan untuk yang kakak belum mau coba Garis miring tanda hukum saku tanda hukum KHGT. Dimatikan. Titik tanda hukum Ini kok saya bingung ya? tanda hukum tanda hukum tanda hukum tanda hukum, Dimatikan tanda paksa. hukum, Kembali tanda aja hukum, mungkin. tanda Ini hukum. mana kok saya masuk ke sini? Eksplorasi lebih lanjut menggunakan Baik, kita coba yang alamat lain ya. Di Kasmu Cloud tadi kan sudah banyak yang disediakan ya. Oh ini masih muter ya. Gimana? Ini sudah nggak muter? Oh ya. Ya sudah masuk. Khotbah. Kalau khotbah itu sudah dibuatkan berdasarkan kalender. Jadi misalnya kalau bulan Rajab itu materinya tentang Isra Mi'raj kayak gitu. Jadi nanti ada Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, keempat gitu ya. Jadi tinggal ambil dengan catatan biasanya ada ya nanti jenengan yang memperbaiki ya. Kadang muncul Sayyidina barang dok kono ya. Ya, jadi harus tetap dikendalikan oleh kita ya. Justru nanti kalau jenengan masukkan itu akan diperbaiki ya. Jadi makanya di situ ada catatannya dari Pak Kasmu itu, berikan masukan untuk AI kami supaya nanti lebih ya, bagus. Terus Bapak Ibu, ini memang ya, masing-masing itu harus mau buka semua itu. Jadi termasuk di situ ada ilmu alatnya di situ. Nanti jenengan bisa klik. Jadi kata dasarnya apa, dia termasuk di sisi apa, itu keluar semua di situ. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, AI itu sebetulnya mesin yang membantu kita, tapi kita tetap yang pengendali. Ya. Termasuk sering-seringlah buka supaya semakin banyak yang diberi masukan. Sudah dijawab tadi. Sampun yang tadi. Ini buat baru. Terus yang apa kaifiah sholatnya nanti ada sudah. Sampun. Ini yang memandikan jenazah. Ya. Jadi terjawab. Dan Bapak Ibu coba di yang di Al-Quran. Al-Quran digital. Terus di mana, Pak? Terjemah. Oh, terjemah nih. Jenengan belum pilih suratnya. Niki. Nggih. Ada kadang menunggu dulu, dia akan membaca dulu apa stoknya yang ada di servernya sana. Baik, saya ulangi bagi Bapak Ibu yang sudah membuka, silakan bermain dengan mana yang mau dicoba. Setelah itu Bapak Ibu silakan presentasi ya, yang sudah mendapatkan hasil. Jenengan sudah dapat hasil kan? Nanti bisa presentasi ke sana. Biar yang lain tahu, nggih. Saya coba ini, Pak. Nggih. Problem jaringan. Oh iya. Kembali memang kalau belajar ini jaringannya harus kuat. Termasuk kemarin saya diberitahu Pak Kasmu itu untuk mendesain waktu sholat itu memang jaringan apa internetnya tidak boleh pakai tethering, harus pakai yang ada di rumah. Saya diberitahu jenengan pakai itu ya tetheringnya. Oh iya, oh nggak bisa, nanti ditolak. Bapak Ibu, saya ingin menanyakan sudah punya jadwal imsakiyahnya?
Belum. Siapa yang alumni pelatihan 2024? Sudah pernah diberi hisab Muhammadiyah waktu itu, sudah bisa menggunakan, sudah membuat jadwal imsakiyahnya? Oh, belum. Ya, suwe gak digawe ku ilmune hilang. Coba di laptopnya jenengan ada nggih hisab Muhammadiyah? Ini nanti jenengan, ya betul. Cuma ini sudah tidak dipakai. Maaf ya. Kemarin itu ada dari Ustadz yang ditanya istrinya, kalender yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah kok awalnya tidak sama gitu ya. Tunjukkan fotonya ke saya itu. Terus saya mintanya pakai apa? Ini yang dari Muhammadiyah ini, dari terbitan Suara Muhammadiyah. Ya, kita beritahu itu ada titik yang lupa dibidik. Mas Samsu itu titiknya sudah berubah. Dan itu saya ingat betul itu pada saat ada halakoh KHGT di Jogja itu, antara Prof. Susiknan dengan Ustadz Sriatin Sodik itu podo pacirane. Loh enggak, awal Ramadan itu bukan 19 tapi 18. Ternyata Ustadz Sriatin dibantu timnya itu sudah menghitung 365 tahun. Jadi kalendernya sudah jadi duluan. Sementara PP masih 25 tahun. Ya. Saya waktu itu senang diskusi. Dan saya termasuk salah satu yang diamanai Ustadz Prof. Suksesnan. Begitu dia punya tulisan apa, dikirim dulu ke saya. Setelah itu saya nyebarkan ke grup-grup MTT, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jakarta dan seterusnya. Enggak dipakai, enggak bisa dipakai semua ini sudah. Enggak, yang enggak dipakai itu kalendernya. Coba dengan edit lokasi. Ya, ini lokasinya Sidoarjo, berarti ini pakai Anur kayaknya ya. Sidoarjo itu kan luas. Kalau jenengan pakai Google Earth, maka jenengan akan bisa membidik tempat itu, lintang bujurnya berapa, ketinggiannya berapa. Tapi tidak apa-apa, ini sudah Sidoarjo, oke. Oke, klik. Setelah itu pilihan. Ya. Waktu sholat. Jadwal imsakiyah. Ya. Jenengan tahu kan mulainya tanggal berapa? 18 kan? Kalau 17-nya kan nggak usah dihitung karena pasti sholat taraweh. Yang mulainya kan dihitung 18 sampai tanggal 19 karena Idul Fitrinya tanggal 20. Saya pernah Bu didatangi pemulung itu waktu ngukur kiblat itu. Ini sholat Idul Fitrinya kapan? Tanggal saya beritahu misalnya hari Jumat gitu ya. Oh, saya senang Pak karena saya nanti bisa ngambil koran di situ tanggal Jumat dan Sabtu. Jadi pemulung itu pikiran bisnisnya ya jalan. Langsung hitung ya. Sebentar. Sudah. Oh, ini bulannya kok masih 2? Bulannya 3. Maret. Klik kanan. Ya, sekarang tanggalnya 19. Oke. Hitung. Tambah lagi, Pak. Biar puas dia. Wes tampil. Ya. Tunggu. Masih dibaca. Program itu kalau lama nggak dibuka, iku monggo tolong turu ngono cek wangel tang ini. Sampun nggih. Terus ini untuk Sidoarjo. Nggih. Sebentar saya koreksi dulu apakah ini sudah ketinggian hilalnya sudah diganti apa belum ya? Ini Pak, gambarnya surat itu jenengan. Oh tadi di setting. Nggih, setting. Kayaknya waktu kita pelatihan itu sudah dibetulkan ketinggian subuhnya kayaknya. Ya ketinggiannya sudah dibetulkan. Sudah. Oh ya setting. Ini belum kayaknya baru kemarin saya install ulang. Oh gitu. Ya pokoknya nanti ya di setting ketinggian subuhnya dibuat min 18.
tinggal yang itu aja Ustaz. Nggih. Lainnya masih bisa dipakai. Bisa. Kalau kalender nggak usah pakai itu Pak nggih. Ya, pakai yang di mana tadi Hisab Muhammadiyah tadi ya, yang di HP. Kiblatnya kan nggak bisa masuk ke ngukur kiblat bawa laptop jenengan kan enak pakai HP. Nggih, pakai HP aja nggih. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Masih ada waktu sekitar 24 menit. Kalau ada silakan, kalau enggak nanti akan dipraktekkan. Oke, monggo Ustaz. Mik. Praktekkan yang KHGT yang ada peta itu loh. Ya, pakai ini. Alhamdulillah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ustaz kampung ini yang berdiri di desa berhadapan dengan seluruh masyarakat yang mulia. Masih banyak masjid-masjid di ranting itu tidak mempergunakan waktu subuh yang mundur 8 menit. Itu kami menjelaskannya bagaimana, Kemudian mohon diterangkan juga sirkulasi bulan mengelilingi bumi itu berapa hari berapa jam, dan bumi dan bulan mengelilingi matahari itu berapa lamanya, berapa bulan. Kemudian karena kami dari desa di Sumber Madura, nenek moyang kami itu pelaut. Kemudian tanpa melihat kalender NU, tanpa melihat kalender Muhammadiyah, pulang dari laut itu kadang-kadang wis ikut tanggal siji. Kok sama? Beliau pendapatnya dengan kalender Muhammadiyah waktu itu. Lo menit, karena itu subuh. Itu seperti benar, nggak iso menit pos tanggal. Nah itu karena apa? Dia bilang karena apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat yang menanyakan kenapa subuhnya kok ditambah. Itu kebetulan ada tim Falakiyah, kebetulan dari Pasuruan ya, itu yang meneliti di Bromo. Widik, gak tahu berapa hari. Terus ada yang dari UMSU, Sumatera Utara. Ada yang dari, kalau Jakarta itu Universitas UHAMKA dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain yang melakukan penelitian kapan terjadinya waktu subuh yang tepat. Dan itu dilakukan tidak hanya sekali, ada yang sampai 5 tahun. Ya, akhirnya disepakati bahwa subuh yang ada itu terlalu ke malaman. Ya, terus ada revisi. Revisi itu masing-masing mengajukan berapa derajat. Akhirnya yang penelitiannya yang panjang itu akan dibuat rata, mana yang sering muncul berapa derajatnya itu. Muhammadiyah menetapkan minus 18, bukan minus 20. Kemudian ada lagi peneliti yang dilakukan di negara luar Indonesia, Prof. Saksono. Prof. Saksono itu meneliti di Asia Tenggara, termasuk di Eropa dan seterusnya. Dia menyimpulkan subuh cek kurang awan. Tapi karena Muhammadiyah sudah menetapkan, dia sudah diingatkan, Muhammadiyah itu harus satu suara. Jenengan kalau berbeda jangan atasnamakan Muhammadiyah, dan dia itu hormat. Jadi dia hanya forum menyampaikan itu, tapi tetap menggunakan apa yang sudah ditetapkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi tetap min 18. Selisih berapa? 2 menit. 1 derajatnya itu 4 menit. Kalau 2 derajat berarti 8 menit. Siasatnya bagaimana? Ini pernah kami lakukan di saya lihat takmirnya itu orang-orang Muhammadiyah, tapi masjidnya bukan Muhammadiyah. Caranya gimana? Pokoknya saya adzan subuhnya ngikuti apa yang sudah diyakini oleh masyarakat kampung. Tapi iqomahnya 20 menit setelah adzan subuh.
Nah dia nggak mau sholat 2 rakaat dulu sebelum subuh karena apa? Dia tahu kurang 8 menit. Begitu sudah dia baru sholat. Meskipun sudah ditayangkan. Belum masuk qobliyah subuh ya? Iya. Jenengan kalau sahur masih bisa itu ngombe kopi sak gelas. Lumayan ya. Mangan-mangan sithik pokoknya ojo sing pedes. Paling kok mari waktunya masuk cek pedesen barang kok goleki kumur-kumurnya repot ya. Gitu nggih. Jadi 8 menitnya disiasati itu supaya masyarakat tidak langsung protes kecuali jenengan memang yang punya otoritas di situ. Apalagi sekarang jam yang ada di dinding yang running text itu bisa diprogram, bisa pakai Bluetooth atau mungkin pakai yang lain. Disetting ya. Sehingga jamnya mundur dan itu disenangi anak-anak muda salate serondo awan. Nah, nanti maghribnya insya Allah tidak ada masalah sama ya. Bahkan kalau jenengan sudah belajar ilmu falak, belum waktunya adzan itu jenengan sudah bisa berbuka karena di situ waktunya sudah diberi ikhtiyatnya sekira 1 menit. Duh, durung adzan kok wis buka. Aku kan wis belajar ilmu falak. Cuma jangan terus ditunjukkan, pokoknya menengahi supaya masyarakat tidak gelisah. Dianggap samanku gak ngerti maghrib durung mlebu kok wis buka gitu nggih. Nah, itu mengenai waktu sholat nggih. Terus yang kedua, ahli-ahli pelaut-pelaut itu kan orang pengalaman lapangan. Sehingga dia tahu fenomena alam itu seperti apa, cuaca itu seperti apa, ya. Sehingga itu bisa dipakai salah satu yang meyakinkan beliau-beliau itu. Tapi akan lebih pas lagi kalau memang dia juga punya kemampuan di bidang falak. Ya, ini ada gambar-gambarnya ya tentang waktu dia di layar itu. Nanti bisa ditambahi oleh Mas Samsu. Moga Mas Samsu barangkali ada tambahan sedikit. Oke, baik Pak. Tadi perihal sholat aman ya. Jadi perihal siklus matahari, gerak semu matahari harian, itu perihal waktu-waktu sholat kita seperti itu. Kalau gerak semu matahari tahunan, itu perihal musiman seperti itu. Nah, sekarang matahari sekarang di bulan Februari. Matahari sekarang itu menuju ke garis khatulistiwa atau disebut dengan equinox. Nanti ketika matahari pas di garis equinox, itu nanti kota-kota atau wilayah-wilayah yang dekat dengan jalur ekuator atau khatulistiwa itu akan panas. Dan penyebab yang kedua itu siang dan malam itu sama-sama 12 jam. Seperti itu. Nah, puncaknya itu nanti di tanggal 20 sampai 22 Maret lah seperti itu. Itu equinox, namanya itu fenomena equinox karena matahari pas di garis ekuator. Seperti itu perihal pergerakan revolusi bumi terhadap matahari seperti itu. Nah, kalau perihal siklus bulan, perihal terjadinya istimewa itu kan kalau menurut ilmu astronomi, konjungsi itu adalah awal babak baru menuju ke tanggal baru. Okay. Bahkan paling gampangnya itu kalau ketika terjadi gerhana matahari itu kan tertutupi oleh bulan. Nah, bulannya itu sudah masuk ke fase new moon. Seperti itu. Kalau gerhana matahari, kalau gerhana bulan kan itu kan siklusnya bulan, okay? Kemudian adanya fase-fase bulannya itu masuk ke full moon-nya itu. Nah, kalau yang perihal siklusnya itu ada beberapa Pak, yaitu siklus sideris dulu, baru sinodis. Kalau sideris itu perputarannya itu belum penuh, masih 27 harian seperti itu. Nah, untuk menuju ke siklus berikutnya atau siklus sinodis namanya, itu membutuhkan 2 hari, yaitu lebih tepatnya itu 29 sekian menit seperti itu. Nah, itulah tanda konjungsi pertemuan seperti itu. Oke. Nah, kalau saya simulasikan seperti ini Bapak Ibu,
Ini saya ambil dari NASA, Bapak. Ini saya ambil dari NASA di tahun 2026 full, mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ini by hisab. Secara hisab ini sudah diprediksikan perihal fase-fasenya, perihal perhitungannya seperti itu. Ya, bahkan saya sempat bertanya, Mas, nah ini saya membuat seperti ini visualisasi hilal. Nah, ada 2 kemungkinan, ya bukan kemungkinan ya, ada 2 parameter, ya, yaitu melalui time, waktu dan fase. Ini saya simulasikan di hari kedua Ramadan. Oke. Maaf, saya besarkan dulu aja. Nah, seperti ini. Pertama, perihal waktu. Gambar ini, ini saya ambil di tanggal 19 Februari. Ini pas H+2 atau H+1 pada saat pemerintah sama NU itu awal Ramadannya tanggal 19. Kalau kita Muhammadiyah kan tanggal 19 seperti itu. Di pukul 9 pagi waktu UTC, kalau kita konversi ke WIB waktu Indonesia Barat itu jam 4 sore, Bapak. Ini merupakan penanda waktu global digunakan manusia untuk menunjukkan satu momen yang sama di seluruh dunia. Jadi fase ini itu sama dengan fase di Alaska. Fase bulan ini itu sama dengan di Amerika. Hanya saja nanti saya sebutkan, ya. Waktu tidak berada di langit melainkan di bumi, jelas. Kalau waktu kan sebagai petunjuk di kita. Kalau di langit kan petunjuk, ya fase-fase bulannya tadi itu. Oke. Nah, sebagian sistem referensi agar kondisi bulan pada satu saat tertentu dapat diterima, dan ini perihal waktunya. Sekarang perihal fasenya. Fase pada gambar ini terdapat nurul hilal atau iluminasi itu 4,1% sudah tersinari. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita ngambil atau kita berpuasa di tanggal 19 seperti itu. Angka ini menyatakan bahwa pada tanggal 19 Februari pukul sekian bagian piringan bulan yang sedang diterangi matahari dan menghadap ke bumi adalah 41%. Fase ini merupakan hasil hisab Bapak Ibu. Fase hisab. Oke, nanti saya sebutkan, ada videonya nanti yang menerjemahkan posisi geometris ya. Kemudian ini secara usia di tanggal sekian, di tanggal 19 di jam sekian, 1 hari. Maka ya, kalau misalkan kita ngambil di tanggal 19, maka kita sudah bolong 1 hari. Poso hilang siji Bapak Ibu. Kalau kita ngambil tanggal 19, hilang siji. Hilang 1 karena ya tadi itu karena harus mau nggak mau ya smooth bayar ya, seperti itu ya. Nah ini tanda ini ya kosmologi seperti ya. Kemudian usia ini konsisten Bapak Ibu, konsisten ya. Jadi waktu di langit itu ditandai oleh fase bulan, waktu di bumi itu tandanya oleh waktu, time-nya tadi itu. Oke. Usia ini konsisten dengan nilai fase atau yang disinari itu sebesar 4,1%, menunjukkan bulan masih berada pada fase sabit muda yang penampakan tipis pada gambar tersebut ini merupakan tanda waktu di langit yang sesuai dengan usia tersebut Bapak Ibu. Ya, saya cepatkan aja nggih. Dengan demikian, waktu di tanggal sekian, jam sekian, dan fase di tanggal sekian itu menunjukkan 4,1%. Serta usianya sudah 1 hari. Kalau kita ngambil pasca konjungsi nggih, pasca konjungsi atau istimak seperti itu adalah tanda waktu di bumi karena 1 dinyatakan dalam bahasa angka, jelas. Kita kan baik angka ya. Kita ngambil waktu sholat kan baik angka seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua digunakan manusia untuk membaca, menandai perjalanan waktu, tidak mengubah realitas langit, jelas lah. Masa kita bisa merubah langit? Gak bisa. Kita kuasa Allah seperti itu. Nah, melainkan menggambar kondisi langit. Misalkan ini sudah purnama, maka otomatis secara hisab kita atau perhitungan kita di bumi itu sudah di tanggal 14 atau enggak 15 hari lah menurut kalender Hijriah seperti itu.
Adapun tanda waktu di langit pada gambar di atas bentuk fisiknya ya, bentuk fisik bulan itu sendiri. Ya, yaitu sabit tipisnya. Sedangkan fase dalam wujud nyatanya, angka fase bumi hanyalah representasi kuantitatif dari kondisi yang sedang terjadi. Seperti itu. Dari sini tampak satu prinsip penting bahwasanya fase di bumi adalah ekspresi numerik dari fase di langit. Dan waktu di bumi adalah koordinat untuk menunjukkan momen terjadinya fase. Jadi benar, Muhammadiyah itu menggunakan KHGT dengan parameter 58 menurut geometri atau geometris ya, atau geometrik seperti bukan topocentrik. Seperti itu. Kalau topocentrik kan dilihat dari pengamat atau permukaan atau dari ufuk lah seperti itu. Kalau geometrik itu kan dilihat dari pusat buminya seperti itu. Sedangkan konjungsi secara hisabnya itu kan dihitung dari geometriknya seperti itu. Oke. Nah, terakhir intinya langit memberikan tanda, bumi memberikan angka jelas. Dan keduanya menunjukkan pada realitas waktu yang sama. Dengan video seperti ini Bapak Ibu. Nah ini ya Bapak Ibu, garis kuning ini menunjukkan konjungsinya. Ketika bulan pas di garis ini, maka ini menunjukkan fasenya di sini, fase ya. Ini 0,0%. Nanti saya spasi di detik 37. Nah Bapak Ibu, maaf ini kenapa kok berjalan? Ini tergantung apogee dan perigee. Kalau apogee itu bulan menjauh dari bumi, perigee dekat dengan bumi seperti itu. Kalau ada kata-kata supermoon berarti bulan sudah masuk ke full moon tapi mendekat ke bumi. Itu namanya supermoon seperti itu. Maka masuk ke perigee seperti ini. Ini bahasa-bahasa astronomi seperti itu. Berarti kan ini belum masuk, saya spasi ke menit 37 nggih. Ini berjalan spasi cekrik 0%. Oh, tanggal 19 guys, saya undurkan. Bentar, nanti tanggal 17 apakah sama? Ini 12, 13 klik. Oh, belum. Kan istimewanya kan jam 12 nggih. Kebanyakan pokoknya gitulah ya. Gini, nah Ibu. Ini tanda untuk langit. Fase ini tanda untuk langit, tapi angka ini sebagai tanda untuk kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Januari, Februari. Oh, ini masih Januari, maaf Bu. Menit ke 37 kok pokoknya. Ini masih 20 nggih. Masih mengitari. Nah, ini kan mendekat. Ini perigee, nanti menjauh menjadi perigee perigee. Oke, nah ini pas ini 0%. Seperti ini. Ini sudah masuk tanggal baru ketika sudah konjungsi seperti itu. Nah, 0,1%. Waktunya ini 0 day 5 menit 59 detik seperti itu. Ini waktu langitnya dan ini waktu di kitanya untuk menandai waktunya. Ini walam lah seperti itu. Sampai 1 tahun. Masuk tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai full moon. Tanggal 3 besok, tanggal 3 Maret bertepatan di tanggal 15, nggih, 14 ke 15. Nggih. 15 nggih. Nah, itu nggih. Jadi tanggal 3, nggih, tanggal 3 sebelum sunset ya, itu sudah kontak awalnya gerhana bulannya seperti itu. Itu sudah menunjukkan tanggal 15 menuju seperti itu. Nah, ketika ghurup sudah tanggal 15-nya seperti itu. Oke, baik nggih. Sekian dari saya, terima kasih.